Satu lagi peserta latihan dasar militer Sarjana Penggerak Pendidikan atau SPPI Koperasi Merah Putih meninggal dunia. Total sudah 5 calon manajer Kopdes meninggal. Selamat pagi semua, hari ini kita akan berbicara banyak tentang sebuah isu yang ramai di sosial media akhir-akhir ini. Ada seorang anak yang mungkin baru membuka HP-nya, dia mendapatkan berita bahwa dia berhasil diterima menjadi sebuah bagian dari program besar pemerintah di tahun ini. Namun di informasi tersebut, dikatakan bahwa dia harus mengikuti sebuah pelatihan. Dia sangat senang karena mungkin dia sudah menganggur lama dan dia mendapatkan pekerjaan pertamanya. Dia menyiapkan diri dengan baik, dia mempersiapkan pakaian, dokumen, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dia pamit ke orang tuanya dengan cukup mengharukan. Dia minta doa ke orang tuanya untuk dapat melaksanakan pelatihan ini dengan baik. Nama program itu adalah program SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Di mana tujuan dari program ini adalah menciptakan calon-calon manajer untuk program pemerintah Koperasi Desa Merah Putih dan juga Kampung Nelayan. Di mana ini merupakan sebuah program besar yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ini merupakan program besar nasional. Selain yang kita tahu adalah MBG, ini adalah program kedua yang menjadi etalase paling depan dari program pemerintahan kepresidenan dari Prabowo Gibran. Di mana program ini menyiapkan 35.476 formasi. Di mana itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah 30.000 untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 untuk pengelola Kampung Nelayan. Dan targetnya cukup banyak, 80.000 target untuk Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita akan melihat 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih ini cukup baik. Yang sebelumnya kita tahu koperasi itu tugasnya cuma satu, yaitu simpan pinjam. Tapi program ini cukup berbeda. Karena yang sebelumnya kita meyakini bahwa ya ekonomi itu berpusat di kota-kota besar karena industri ada di sana. Tapi dengan Koperasi Merah Putih tujuannya adalah di mana pusat ekonominya itu berada di rakyat itu sendiri. Yang sebelumnya mungkin banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di pedesaan, di rakyat yang mungkin jauh dari perkotaan, dan Koperasi Desa Merah Putih datang untuk menjawab itu. Di mana mereka akan melakukan penjualan sembako, dan juga mereka akan mengelola logistik, ada juga cold storage, dan juga penjualan obat-obatan dan banyak produk-produk lainnya, layanan-layanan lainnya. Mereka mendengar aspirasi yang mungkin banyak disuarakan oleh petani, di mana petani mungkin bersuara, saya sudah menanam dengan baik, namun hasil taninya harganya murah, gitu, karena mungkin menghadapi tengkulak-tengkulak yang ada di program di rantai supply chain mereka. Mungkin nelayan juga bersedih karena hasil tangkapan mereka sudah cukup banyak, namun harus busuk karena mungkin tidak mendapatkan layanan seperti cold storage. Jadi Kopdes datang untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat, dan mungkin juga warga-warga lain yang mungkin mereka membutuhkan simpan pinjam tapi tidak didapatkan. Jadi Kopdes hadir untuk itu, yang menjadikan bahwa pusat ekonomi sekarang berada di tangan rakyat. Itu tujuannya, dan tujuan ini cukup baik sebenarnya kalau dijalankan dengan baik. Namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya di sini, mereka harus diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Gitu. Mereka harus menjalani latihan dasar selama 45 hari. Di mana itu terbagi menjadi dua, yaitu 30 hari. Mereka akan dilatih tentang kedisiplinan, 15 hari untuk pelatihan manajerial. Namun sebenarnya di pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran ini tidak hal yang baru ya, karena sebelumnya di awal-awal mereka menjabat, mereka sebenarnya sudah mewajibkan bahwa menteri-menteri dan kepala-kepala daerah itu harus mengikuti pelatihan dasar. Ya, kita juga ya berharap bahwa siapa sih dari kita yang tidak menginginkan bahwa karyawan-karyawan, manajer-manajer di Koperasi Desa Merah Putih nantinya punya kedisiplinan yang tinggi, bela negara yang baik, nasionalisme yang baik, dan juga mental yang kuat. Tapi di titik ini kita harus diam sejenak, karena 5 peserta yang mengikuti pelatihan kemiliteran tersebut telah dinyatakan meninggal dunia.
Pelatihan calon manajer koperasi Desa Merah Putih jadi sorotan. Meninggalnya Nola Diasari menambah daftar meninggalnya peserta SPPI, program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka meninggal di antara tanggal 17 sampai 26 Juni 2026. Di dalam 10, kurang lebih dari 10 hari, kita kehilangan 5 putra-putri terbaik negeri ini. Alasan mereka meninggal dunia ada beberapa, ada yang henti jantung, ada juga komplikasi, ada yang head stroke, dan ada alasan medis lainnya. Tapi ini bukan hanya tentang angka, ini adalah nyawa. Ini bukan hanya tentang statistik data, tapi mereka adalah anak dari orang tua mereka. Mereka itu adalah bagian dari keluarga mereka. Mereka adalah harapan yang didoakan orang tua mereka untuk mengharumkan nama baik keluarga. Tapi sekarang mereka telah tiada. Dengan adanya tragedi ini, kita sampai titik evaluasi di mana banyak sekali kritik ke program ini karena mereka mewajibkan pesertanya itu mengikuti latihan dasar kemiliteran. Mereka mempertanyakan kenapa dari 45 hari pelatihan, 30 hari kedisiplinan, 15 hari untuk manajerial. Bukannya malah sebaliknya. Bukannya porsi manajerial itu lebih besar dari porsi kedisiplinan. Bukannya mengerti tentang stok, mengerti tentang memberikan pelayanan yang terbaik, membuat laporan yang transparan, itu jauh lebih penting daripada kemampuan baris per baris. Ya, kita mengerti bahwa kedisiplinan itu menjadi faktor penting untuk peningkatan sumber daya manusia. Tapi apakah diwajibkan untuk mengikuti pelatihan seperti ini? Ini menjadi pertanyaan dari masyarakat Indonesia. Kritik telah dilayangkan oleh Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Mereka bilang bahwa program ini harus dievaluasi dan kalau bisa dihentikan. Karena ya banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan. Apakah pekerjaan sipil itu mengikuti pelatihan militer? Bukannya seharusnya yang mereka ikuti adalah pelatihan sipil. Mereka disiapkan, ya perangnya beda. Perang mereka itu bukan perang seperti kehabisan stok, bagaimana mengelola stok, bagaimana membuat laporan keuangan, belajar akuntansi, manajerial, kepemimpinan. Itu yang mereka butuhkan. Dengan adanya tragedi ini, semoga ini membuka mata untuk kita semua bahwa apakah memang pelatihan dasar kemiliteran ini adalah solusi yang dibutuhkan oleh SDM-SDM yang berada dan mengelola nanti koperasi Desa Merah Putih ini. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dan bagaimana pendapat kalian? Thank you. See you in another video.